32 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Dia mau menunjukkan otoritinya, dominiannya, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan sedang tanya sama seseorang di tempat ini. Karena buat saudara, Anda merasa keadaan saudara sekarang ini sudah maju kena, mundur kena. Ini gak mungkin, itu gak mungkin, ini sukar, itu sulit. Tapi Tuhan ngomong, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Dan kalau engkau hari ini percaya, maka apa yang tidak mungkin buat saudara, Tuhan akan buat mungkin di dalam kehidupanmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin masalahmu banyak, saya yakinkan saudara, Tuhanmu lebih berkuasa. Mungkin persoalanmu miliaran, tapi Tuhanmu bisa membuat triliunan. Itu Tuhan yang kita sembah. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Kata Tuhan. Kayak dia mau nantang kita. Dan saudara harus ngerti, ketika dia bekerja dalam hidup kita, siapa percaya? Bahkan saat ini juga dia mulai bekerja dalam hidup saudara. Saudara harus ngerti, cara Tuhan bekerja seringkali di luar pikiran kita. Anda duga kalau ada pertolongan pasti nanti orang tua yang digerakin Tuhan untuk nolong saudara. Tapi saya yakinkan saudara, ketika dia bekerja, dia punya 1001 cara, bahkan seringkali yang tidak terpikirkan buat kita, itu Tuhan akan pakai untuk mengerjakan mujizatnya dan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Do you believe? Mari kita baca 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini kisah tentang Yosafat, Raja Yosafat yang pada waktu itu pergi berperang, tapi ngalami kesulitan. Ya entah karena apa, mereka kehabisan air. Coba Anda bayangin, tentara mau perang, tapi kehabisan air, nggak bisa minum. Bisa dipastikan mereka bakal kalah, pasti habis mereka, lenyap mereka. Dalam keadaan seperti itu mereka berseru-seru, minta tolong sama Tuhan. Kalau Anda terdesak hari ini, saya ajak saudara berserunya sama Tuhan. Karena dia the God of miracles, dia Allah pembuat keajaiban. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Yosafat. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ini hamba Tuhan ya yang berbicara. Nabi Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Ya, biarlah di tempat ini dibuat parit-parit, kata Nabi Elisa. Ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Saya mau tanya sama saudara, di zaman itu kalau orang butuh air terus doa sama Tuhan, waktu kekeringan doa supaya dapat air, logikanya air datang dari hujan. Benar apa tidak? Itu cara pikir manusia dan itu logis sekali. Tapi Nabi Elisa menyampaikan pesan firman Tuhan, kamu akan dapat air, tapi hujan tidak akan turun. Gak masuk akal kan? Kita baca dulu ayat 18. Yang gak masuk akal itu, lihat Nabi Elisa ngomong begini. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Secara manusia gak mungkin. Kalau hujan gak turun, maka parit-parit yang mereka buat tidak akan penuh dengan air. Ibaratnya bendungan kecil yang mereka buat tetap akan kering. Kalau hujan tidak turun. Tapi kalau Anda baca dalam kisah itu berikutnya, Anda akan menemukan dengan caranya yang ajaib. Tuhan membuat air itu kayak banjir dari daerah lain. Itu datang ke sana sehingga parit-parit yang kosong itu penuh dengan air. Saat ini juga tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Mulutmu akan penuh dengan kesaksian. Engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal. Caranya gimana Anda tanya sama saya? I don't know. Saya nggak ngerti. Hujan nggak turun kok. Tapi parit-paritmu
akan penuh dengan air. Hidupmu akan penuh dengan mujizat. Waves of wonders. Tahukah saudara bahwa sejak hari kemarin malam saya berdoa, saya sudah diperlihatkan sama Tuhan. Akan terjadi gelombang keajaiban. Buat saudara yang bahkan belum pernah mengalami keajaiban, Anda akan dibuat Tuhan mengalami keajaiban yang tidak habis-habisnya. Keajaiban yang begitu mencolok untuk engkau katakan itu kebetulan. Karena itu akan terlalu kebetulan dan terlalu tidak mungkin itu sebuah kebetulan. Tuhan akan membuat jelas ketika itu terjadi. Dia yang mengerjakannya. Amin. Tuhan membuat saya melihat kemarin malam. Sementara saya doa di ranjang saya pasang roh. Tuhan menunjukkan dalam mata roh saya akan ada gelombang keajaiban. Gelombang keajaiban. Terjadi. Akan banyak mengalami mujizat ini. Gak ada yang amin? Gak ada yang amin? Terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Haleluya. Sebelum pandemi ada 2 rema dari Tuhan yang saya dapatkan. Yang saya bagikan pesan Tuhan terus menerus buat saudara. 2 rema. Dan itu kita kerjakan. Yang pertama, bangun pondok Daud. Waktu itu terus menerus. Bangun pondok Daud, bangun pondok Daud, bangun pondok Daud. Dan yang kedua, taburkan benih profetik. Taburkan benih profetik, taburkan benih profetik. Dan waktu itu kita happy sekali. Kenapa? Karena banjir mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Kesaksian yang gak masuk akal Tuhan kerjain. Dengan ajaib dan itu kayak wow banget. Pak, tapi keadaan saya, kenyataannya saat ini kondisi saya berat, masalah saya banyak, untuk survive saja susah. Kok ngomong mujizat, ngomong kemajuan, kemenangan, ekspansi. Yes, justru dalam kegelapan terang Tuhan bersinarnya lebih terang. Amin. Itu yang dialami oleh Ayub. Ayub itu kalau Anda masih ingat kisahnya, masalahnya dikit apa banyak? Dalam sehari dia kehilangan semuanya. Dalam sehari semua kekayaannya habis. Kambing dombanya, lembu sapinya, unta-untanya, bisnis peternakannya habis. Dalam sehari hamba-hambanya, budak-budaknya semuanya habis. Dalam sehari anak-anaknya mati semuanya. Dalam sehari dia kehilangan, ditinggalkan istrinya. Dalam sehari kesehatannya habis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak orang ditulai. Habis semuanya. Saya yakin sebanyak-banyaknya masalah saudara, lebih banyak masalahnya Ayub. Dan Ayub pun juga struggle. Ayub pun juga bergumul sama seperti Anda bergumul. Tapi di tengah pergumulannya dia berani mengucapkan deklarasi iman. Dia berani percaya Allah yang dia sembah, Allah pembuat keajaiban. Mari saya bacakan buat saudara 2 ayat deklarasi imannya Ayub. Ayub 5 ayat 9. 2 ayat ini sama. Saya bacakan buat saudara. Ayub ngomong gini. Iya, dia ngomong tentang Allah. Allahnya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Kita baca 1 ayat lagi. Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Padahal masalahnya banyak sekali, tetapi dari mulutnya yang dia perkatakan, Allahku, perbuatan-perbuatannya lebih besar dari masalahku. Keajaiban-keajaibannya tak terbilang banyaknya. Sebanyak-banyaknya persoalanku, tapi lebih banyak keajaiban Tuhan yang tak terbilang banyaknya. That is faith. Itu iman. Saya berdoa di tengah kesusahanmu, engkau gak ngomong susah. Di tengah keterbatasanmu secara keuangan, engkau gak ngomong miskin, gak mungkin, gak bisa. Tapi di tengah keterbatasanmu, engkau ngomong Allahku tidak terbatas. Keajaibannya tidak terbilang banyaknya. Amin.
Karena perkataan saudara menentukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Coba saudara lihat, sementara Ayub dalam kesusahan, dia ngomong perkataan-perkataan iman yang seperti itu. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu, saya suka ini. Boleh kita baca bersama-sama semuanya? Lalu, Tuhan apa? Memulihkan keadaan Ayub. Coba baca ayat ini sekali lagi dan ganti nama Ayub dengan nama saudara. Anda siap? Anda mau? Anda percaya? 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Yonatan. Haleluya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub, Tuhan memberikan kepada kita, saudara dan saya, berapa banyak? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bagian kita percaya. Saya berdoa walaupun Anda belum mengerti caranya gimana. Engkau percaya keluargamu dipulihkan. Suamimu dijamah dan diubahkan hidupnya. Pernikahanmu diberikan anggur baru dari Tuhan. Anggur cintanya membaharui dan membuat pernikahanmu jadi manis, jadi harmonis, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. The God of Miracles ada di tengah-tengah kita. Apakah Anda percaya? Kalau dia ada, hari ini giliranmu. Giliranmu. Mari kita baca ayat terakhir 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Ini adalah kisah ketika Samaria dikepung ya dengan tentara yang besar sehingga orang nggak bisa keluar masuk karena ada peperangan dan mengancam mereka. Terjadilah kelaparan yang dahsyat pada zaman itu. Anda harus ngerti, orang bukan susah makan, tidak bisa makan. Itu faktanya. Bahkan saking susahnya sampai-sampai ada ibu yang terpaksa mesti memakan anaknya sendiri. Itu sampai saya baca itu kayak saya sampai kayak mau throw up gitu, kayak mau muntah gitu karena mengerikan sekali, tapi seterdesak itu keadaan mereka. Mungkin Anda juga dalam keadaan terdesak sampai benar-benar sudah kayak berat sekali. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi dalam keadaan mereka susah, semua harga mahal, orang gak bisa beli apa-apa. Elisa ngomongnya, besok ya sehari, kira-kira waktu kayak gini, kelimpahan akan datang. Dan ketika kelimpahan akan datang, orang yang tadinya nggak bisa dapat makanan, semuanya kelimpahan semua, dapat semuanya. Semuanya harganya terjangkau, murah semuanya. Coba Anda renungkan, kadang-kadang firman Tuhan itu datangnya benar-benar kebalikan dengan keadaan kita. Jadi kalau Anda dengar khotbah hari ini, kebalikan dengan keadaan saudara. Ini pesan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan untuk kehidupanmu. Amin. Di tengah kelaparan yang dahsyat, Elia ngomongnya kelimpahan akan datang. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, ini perwira ya, ajudan raja, menjawab abdi Allah, ngomong sama hamba Tuhan itu, sama Nabi Elisa, katanya, Anda hati-hati kalau ngomong ya. Perwira itu ngomong begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Artinya perwira ini percaya apa tidak? Bukan cuma nggak percaya, dia ngomongnya nggak karu-karuan, mulutnya nggak karu-karuan. Bahkan dia ngomong, Tuhan mau buka tingkap langit pun, yang kamu ngomong nggak bakal terjadi. Ini menantang Tuhan, ini menghina Tuhan.
Berapa banyak orang di zaman sekarang tanpa sadar, kalau Anda dengerin khotbah-khotbah di internet, berapa banyak hamba Tuhan ngomong, mujizat apa mujizat? Mujizat kesembuhan, mujizat keuangan. Mereka insulting God. Mereka menghina Allah pembuat keajaiban. Mari kita lihat saudaraku. Ini yang dikatakan oleh perwira raja itu. Mari kita lihat apa kata Nabi Elisa. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Wow, artinya kelimpahan tetap akan datang. Saya mau ngomong sama saudara, orang suka nggak suka, percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, kalau pesan dari Tuhan pasti akan terjadi. Anda tahu nggak, kalau Tuhan ngomong mujizat terjadi, gelombang keajaiban terjadi. Anda setuju nggak setuju, Anda suka nggak suka, gelombang tetap akan terjadi. Mujizat tetap akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, berkat akan terjadi, pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi. Orang setuju nggak setuju, suka nggak suka, tetap jadi. Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Ini Tuhan abdi Allah itu ngomong sama perwira raja yang nggak percaya. Tapi karena nggak percaya dan ngomongnya nggak karu-karuan, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Anda tahu nggak yang terjadi? Besoknya benar-benar keajaiban yang kayak di luar perhitungan semua pakar. Jadi kalau Anda isinya tiap hari buka news dan dengerin omongan pakar. Pakar bagus, saya menghormati mereka. Tapi di atas pakar ada pakar, di atas segala pakar. Pakar yang bukan cuma bisa menganalisa, tapi pakar yang bisa membalikkan keadaan. Mau percaya nggak percaya, perwira itu kelimpahan tetap datang. Saya mau ngomong sama saudara, waves of miracles, gelombang mujizat. Bahkan di ibadah ini sudah dimulai. Saya nggak tahu dengan saudara Anda mau percaya nggak percaya. Tetapi sekarang juga kesembuhan sedang terjadi. Ya, syaraf yang nggak benar Tuhan sedang sembuhkan syaraf saudara dalam nama Yesus. Sekarang juga dalam nama Yesus, pencernaan yang bermasalah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan pencernaan saudara. Amin. Haleluya. Sekalipun dunia tambah gelap, Anda tambah terang, Anda tambah diberkati. Because waves of miracles, gelombang mujizat terjadi. Anda akan melihat keluargamu dipertobatkan satu persatu. Keluargamu akan datang beribadah kepada Tuhan, beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Akan terjadi nih, akan terjadi. Angkat dua tanganmu, katakan, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. I sing praises to your praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari dengan segenap hati, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Saya berdoa untuk gelombang mujizat, waves of wonders, wave of miracles terjadi dan melanda kita semua.
Yang pertama, saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ayo buka hati. This is the best time. Ini the best moment buat saudara. Kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda akan terima pengampunan dosa. Bukan hanya itu, tapi saudara akan terima jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Mari yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau mengiring Yesus. Melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua sekarang saya mau berdoa supaya waves of miracles ini melanda hidup saudara. Anda percaya? Siapa yang siap? Siapa yang mau? Mari angkat dua tangan semuanya dalam roh. Berdoa, angkat suara saudara, berdoa. Yang bisa bahasa roh, saudara bahasa roh. Oh, rala pasyara. Mari konekkan iman kita, frekuensi roh kita, konekkan supaya nyambung. Ada impartasi yang terjadi. Ada impartasi yang terjadi. Oh, rala pasyara, rala pasyara. Oh, rala pasyara, rala pasyara, rala pasyara. Rala pasyara, rala pasyara, rala pasyara, rala pasyara. Oh, Jesus. Jesus. Rala pasyara, rala pasyara, rala pasyara. Sekarang semuanya katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi katakan di dalam nama Yesus. Gelombang keajaiban melanda. Mari semuanya terima. Ya. Gelombang keajaiban itu melanda hidup saudara. Melanda keluarga saudara. Melanda kesehatanmu. Melanda pekerjaanmu. Keuanganmu. Pelayanan kita. Terima itu saudara, terima. Katakan aku terima Tuhan, aku terima dalam nama Yesus. Terjadi, aku terima sekarang. Dimulai dan terjadi in the name of Jesus. Mari katakan bersama, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Amen. Amen. Praises to your name. Oh Lord. Yes, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari yang terakhir bersama-sama katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your
Mari bersama-sama katakan, amin.